Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah yang soleh-solehah. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan tetap semangat belajar meski dari rumah ya. Seperti biasa, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma amin. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan di sekitar. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Pelajaran bahasa Indonesia, materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia, manfaat ayam bagi manusia, menentukan pesan pada dongeng, dan manfaat memelihara hewan. Manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Ada berbagai jenis hewan di lingkungan sekitar kita. Ada jenis hewan yang dapat dipelihara oleh manusia. Hewan yang dapat dipelihara termasuk jenis hewan ternak. Hewan ternak dapat digunakan sebagai sumber makanan. Contohnya ayam, kambing, dan sapi. Hewan ternak selain dapat digunakan oleh manusia untuk sumber bahan makanan, ada juga loh hewan ternak yang tenaganya dapat dimanfaatkan manusia. Di antaranya kerbau yang dimanfaatkan para petani untuk membajak sawah, sapi yang tenaganya digunakan oleh manusia untuk lomba karapan sapi. Ada kuda yang dimanfaatkan sebagai sarana olahraga. Selain hewan yang dapat dipelihara, ada jenis hewan liar yang hidup di alam bebas, seperti buaya, singa, dan harimau. Hewan ternak dan hewan liar sama-sama ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, hewan peliharaan dan hewan liar harus kita lestarikan. Manfaat ayam bagi manusia. Ayam merupakan hewan yang bermanfaat bagi manusia. Biasanya, ayam dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Selain itu, bulu ayam juga dapat dimanfaatkan oleh manusia. Manusia memanfaatkan bulu ayam sebagai bahan membuat kerajinan seperti kemoceng. Bahkan, kotoran ayam pun juga dapat dimanfaatkan oleh manusia. Kotoran ayam dapat dijadikan sebagai pupuk kandang. Ayam dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Manusia mengambil daging dan telur ayam sebagai makanan.
Daging dan telur ayam memiliki banyak protein serta lemak. Allah menciptakan hewan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Ada hewan yang dimanfaatkan tenaga dan dagingnya. Oleh karena itu, kita harus merawat dan memperkembangbiakan hewan-hewan tersebut secara baik. Dalam Quran surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Dan dalam Quran surah Al-An'am ayat 142, Allah berfirman yang artinya, di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada pula yang untuk disembelih. Jadi, anak-anak ustazah yang soleh dan soleha, ayo kita pelihara hewan dengan sebaik-baiknya agar dapat memberi manfaat buat kita semua. Dan mari kita sayangi hewan sebagai salah satu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat memelihara hewan. Ada berbagai jenis hewan di sekitar kita. Ada hewan liar dan ada pula hewan peliharaan. Hewan yang sering dipelihara manusia adalah jenis hewan jinak. Memelihara hewan mempunyai banyak manfaat. Ayo kita simak manfaat memelihara hewan berikut ini dari penjelasan Uni. Apa manfaat memelihara hewan, Uni? Yang pertama, melatih rasa kasih sayang kepada hewan. Yang kedua, melatih rasa bertanggung jawab. Yang ketiga, meningkatkan rasa peduli. Yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri. Dan yang kelima, mengurangi stres dan rasa jenuh. Memelihara hewan ternyata memiliki banyak manfaatnya. Beberapa manfaatnya adalah mengajarkan kita untuk berbagi peran dalam merawat hewan, bekerja sama, dan disiplin saat melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab kita. Dalam sebuah keluarga, kita juga menjumpai bentuk kerja berbagi peran, bekerja sama, dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Jika ketiga hal itu dilakukan dengan baik, maka akan tercipta keluarga yang harmonis. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk bekerja sama dan saling menolong. Dalam sebuah keluarga, setiap anggota keluarga memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Setiap anggota keluarga saling membantu dalam keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Materi yang akan kita bahas pada pembelajaran PPKN yaitu keragaman hewan kesukaan dalam keluarga dan keragaman sifat dalam keluarga. Keragaman hewan kesukaan dalam keluarga. Eko memelihara ayam karena menyukai binatang. Ayamnya dipelihara di kandang ayam buatan ayah. Eko selalu tertib membersihkan kandang ayamnya. Eko memberi makan dan minum ayamnya setiap hari. Ayah Eko juga menyukai binatang, terutama burung. Ayah Eko memelihara burung beo yang dapat meniru ucapan manusia. Eko dan ayahnya sering terhibur oleh suara burung beo. Saat ayah pergi, Eko yang merawat burung beo tersebut. Meskipun berbeda, Eko dan ayah saling menghargai hewan kesukaan. Ayah Eko membantu Eko membuat kandang untuk ayam-ayamnya. Ayah Eko juga sering membantu Eko membersihkan kandang ayam. Saat ayahnya bertugas, Eko yang merawat hewan peliharaan ayah. Eko dan ayahnya saling membantu dalam merawat hewan kesukaan. Keragaman sifat dalam keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki sifat masing-masing. Ada anggota keluarga yang memiliki sifat-sifat sama, namun tidak jarang sifat anggota keluarga berbeda. Misalnya,
keragaman sifat antara Eko dan ayahnya. Berdasarkan bagian ini, sifat Eko dan ayahnya hampir sama ya, sama-sama menyayangi binatang. Eko sifatnya rajin dan ayah juga suka membantu. Hai teman-teman. Nah, sebelum kita ke materi, Miss Imas mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, setelah menonton video ini, diharapkan teman-teman yang pertama mampu menjelaskan makna karakteristik individu di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu diharapkan teman-teman mampu memahami keberagaman sifat individu di lingkungan sekitar. Oke teman-teman, Allah menciptakan manusia dengan karakteristik yang beragam atau berbeda. Nah, dengan adanya keberagaman dalam diri manusia, tentunya akan membuat kita belajar pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati. Nah, perbedaan dalam diri manusia itu bisa kita lihat dalam bentuk perbedaan fisik, hobi, agama, sifat, dan lain-lain. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang keberagaman sifat dan sikap baik yang ada dalam diri setiap individu. Oke, teman-teman, di sini ada yang tahu tidak ya sifat itu apa sih? Oke, Miss Imas jelaskan ya. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, sifat adalah ciri khas yang ada pada sesuatu atau ada dalam diri seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Nah, sifat juga bisa diartikan sebagai kebiasaan yang mempengaruhi kepribadian atau karakter seseorang. Sifat atau karakter yang melekat dalam diri seseorang akan membedakan orang tersebut dengan orang yang lainnya. Nah, keberagaman sifat bisa terjadi yang pertama di lingkungan keluarga, yang kedua di lingkungan pertemanan, yang ketiga di lingkungan tetangga atau masyarakat. Pembahasan yang pertama yaitu keberagaman sifat di lingkungan keluarga. Nah, teman-teman, dalam sebuah keluarga atau satu keluarga itu bisa jadi ada anggota keluarga yang memiliki sifat yang sama atau bahkan berbeda satu sama lain. Nah, dalam sebuah keluarga itu kan ada ayah, ada ibu, ada adik. Contohnya nih, misalkan ayah memiliki sifat tegas, pemberani, penyayang, dan lain-lain. Nah, kalau sifat ibu, misalkan ibu sabar, penyayang, lemah lembut, dan lain-lain. Adik misalkan memiliki sifat dermawan atau suka memberi, jujur, dan lain-lain. Lalu kalau sifat kakak misalkan pemberani, disiplin, rajin, dan lain-lain. Nah, dalam satu keluarga biasanya itu ada yang memiliki sifat yang sama atau bahkan berbeda satu sama lain. Pembahasan yang kedua yaitu keberagaman sifat teman. Oke teman-teman, Miss Imas mau nanya nih, siapa di sini yang punya teman banyak? Nah, kira-kira antara satu teman dengan teman yang lainnya itu memiliki sifat yang sama atau berbeda ya satu sama lain? Oke nih, misalkan Miss Imas punya teman namanya Edo. Edo orangnya penyayang dan rajin. Sedangkan teman Miss Imas satu lagi Lani. Lani sifatnya itu suka menolong dan pemberani. Kira-kira Edo dan Lani ini punya sifat yang sama atau berbeda ya teman-teman? Betul, Edo dan Lani memiliki sifat yang berbeda. Nah, adanya perbedaan sifat dalam lingkungan pertemanan itu teman-teman seharusnya membuat kita semakin erat pertemanannya. Tidak saling bermusuhan, kita bisa saling menghargai dan menghormati antar teman, dan kita tidak boleh memilih-milih teman walaupun teman kita memiliki sifat yang berbeda dengan kita. Pembahasan yang ketiga yaitu keberagaman sifat di lingkungan tetangga atau masyarakat. Nah teman-teman, secara umum tetangga adalah orang yang rumahnya berdekatan atau bersebelahan dengan tempat tinggal kita.
Nah, setiap tetangga pasti memiliki sifat yang berbeda-beda, teman-teman. Ada tetangga yang perhatian, ada tetangga yang penyayang, ada tetangga yang dermawan, ada tetangga yang suka menolong. Nah, setiap tetangga memiliki sifat yang berbeda-beda ya, teman-teman. Tetangga merupakan saudara terdekat kita jika kita jauh dari keluarga. Maka dari itu, Allah menganjurkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Oke teman-teman, keberagaman sifat individu itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama, sifat negatif, yaitu sifat yang harus kita hindari, harus kita jauhi, dan tidak boleh kita kerjakan karena merupakan sifat buruk. Contoh sifat negatif yang pertama, suka berbohong, boros, pelit, malas, penakut, kasar, dan lain-lain. Nah, sifat-sifat ini wajib kita jauhi, tidak boleh kita kerjakan ya teman-teman. Nah, bentuk yang kedua yaitu sifat positif, yaitu sifat baik. Sifat ini harus kita kerjakan, wajib kita kerjakan teman-teman. Contohnya, jujur, dermawan atau suka memberi, penyayang, rajin, penolong, penyabar, disiplin, pemberani, tegas, lemah lembut, dan masih banyak lainnya. Untuk memunculkan karakter baik atau sifat baik dalam diri kita, kita wajib membiasakan dan berlatih untuk selalu bersikap baik kepada siapapun, kepada keluarga, kepada teman, tetangga, atau masyarakat lainnya. Karena dengan membiasakan bersikap baik itu akan menciptakan sifat atau karakter baik dalam diri kita. Nah, berikut adalah contoh sikap baik. Nah, teman-teman, tebak ya sifatnya apa? Contoh yang pertama, setiap pagi ayah memberikan makanan kepada ayam-ayamnya. Sifat ayah apa ya? Betul, ayah memiliki sifat penyayang karena selalu memberikan makanan kepada ayam-ayamnya. Ayah sayang pada ayamnya ya. Oke. Yang kedua, contohnya Lani membantu temannya yang terjatuh. Kira-kira sifat Lani apa ya? Betul banget, sifat Lani adalah penolong. Contoh yang ketiga, sepulang sekolah, Siti langsung mengerjakan PR. Kira-kira Siti memiliki sifat apa ya? Betul, Siti memiliki sifat rajin. Betul banget. Nah teman-teman, bersikap baik kepada sesama manusia atau kepada makhluk hidup yang lainnya merupakan bentuk pengamalan sila Pancasila yang kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang memiliki lambang rantai. Oke teman-teman, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah membiasakan bersikap baik akan menciptakan sifat atau karakter baik dalam diri kita. Sifat baik bisa terjadi di lingkungan keluarga, teman, tetangga, dan masyarakat. Mulai hari ini, yuk kita biasakan untuk bersikap baik, supaya timbul sifat-sifat atau karakter baik dalam diri kita. Nah teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Setiap orang memiliki keberagaman sifat. Di dalam sebuah keluarga pun setiap anggota keluarga memiliki sifat yang beragam. Kita juga dapat menemukan keberagaman sifat yang lebih banyak di sekolah. Kita harus memahami keberagaman sifat tersebut agar kita tidak menghina, mengejek, dan menyakiti orang lain. Dengan memahami karakter orang lain, kita bisa bertoleransi terhadap perbedaan yang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia agar saling memahami dan saling mengenal. Hal ini sebagaimana disebut dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Hujurat
Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti." Jadi soleh-soleha, ayo kita saling menghargai dengan tidak mengejek sesama teman. Bertemanlah dengan siapa saja tanpa membedakan suku, bangsa, agama, dan daerah asal. Materi yang akan kita bahas pada pelajaran SBDP: meniru gerakan hewan, meniru gerakan ayam mengepakkan sayap, meniru gerak kupu-kupu terbang, gerak cepat tangan dalam tari, dan meniru gerak kucing. Meniru gerakan hewan. Setiap hewan memiliki gerakan yang berbeda-beda. Gerakan hewan dipengaruhi alat gerak yang digunakan. Misalnya burung terbang dengan mengepakkan sayap, kucing berjalan dan berlari dengan keempat kakinya, sementara itu kelinci bergerak dengan meloncat. Macam-macam gerakan hewan dapat kita tirukan. Perhatikan gambar made yang menirukan beberapa gerakan hewan berikut ini: meniru gerakan burung terbang, meniru gerak kucing berlari, meniru gerak kelinci meloncat, dan meniru gerakan ayam berjalan. Meniru gerakan ayam mengepakkan sayap. Caranya, berdiri tegak, tekukan kedua siku di samping badan, gerakan siku yang ditekuk ke atas dan ke bawah dengan perlahan. Gerakan ke atas dan ke bawah makin lama makin cepat, dan lakukan gerakan ini bersama-sama dengan teman kalian. Meniru gerakan kupu-kupu terbang. Berdiri tegak, rentangkan kedua tangan lurus ke samping, gerakan kedua tangan ke atas dan ke bawah, gerakan kepala ke kanan dan ke kiri. Bergeraklah ke sana kemari, bergeraklah dengan semangat seperti yang dilakukan made. Gerak cepat tangan dalam tari. Dalam tari ada gerakan cepat dan gerakan lambat. Kita akan mempelajari gerak cepat tangan dalam tari. Gerak cepat dilakukan dengan cepat dan penuh semangat. Kita dapat melakukan gerak cepat saat meniru gerakan hewan. Contoh gerak cepat adalah gerakan meniru burung terbang dan gerakan meniru kucing mencakar-cakar. Meniru gerak kucing. Kita dapat berlatih menirukan gerak kucing. Kucing sering bergerak dan berlari dengan lincah. Kucing kadang mencakar dan menerkam tikus. Gerakan kucing sangat lucu dan menggemaskan. Kita bisa menirukan gerakan-gerakan kucing. Ayo kita tirukan seperti yang dilakukan pada gambar berikut ini. Cara menirukan gerakan kucing mencakar. Pertama, berdiri tegak. Kemudian kita angkat kedua tangan. Kita buka kedua telapak tangan dan menekuk semua jari. Kita gerakkan kedua tangan naik turun dengan cepat. Kita ulangi gerakan mencakar tersebut berulang kali seperti gambar. Cara menirukan gerakan kucing menangkap tikus. Kucing menangkap tikus dengan cara menerkam. Mula-mula kita merangkak secara pelan-pelan, lalu kita lakukan gerakan menerkam ke depan. Kita dorong tubuh ke depan. Selanjutnya kita menangkupkan kedua tangan dengan cepat. Kita ulangi gerakan menerkam berulang kali seperti pada gambar. Gerakan kucing mencakar dan menangkap tikus. Kita juga dapat melakukan gabungan gerakan mencakar dan menerkam. Mula-mula yang kita lakukan gerakan mencakar dalam posisi berdiri. Lalu
kita merangkak perlahan dan mendorong tubuh ke depan. Kita menangkupkan kedua tangan dengan cepat seperti pada gambar. Sekian penjelasan dari Ustazah, semoga bermanfaat ya soleh-soleha. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali soleh-soleha.